Halo biologis, kita berjumpa kembali ya. Oke, video ini saya buat karena ada beberapa teman yang menanyakan bagaimana teknisnya kita mengajukan hak cipta yang diciptakan oleh lebih dari satu orang. Oke, kita langsung saja praktekkan di sini. Seperti biasa, langsung menuju hak cipta kekayaan intelektual. Setelah login, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik hak cipta, menu ini ya. Kemudian klik permohonan baru. Nah, di sini seperti biasa kita disuruh untuk mendownload salah satu persyaratan ya template-nya, yaitu berupa surat pernyataan atau surat pengalihan hak disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya. Kalau yang pengajuan baru itu berarti surat pernyataan. Kalau yang ingin mengalihkan hak yaitu berarti surat pengalihan hak. Nah, itu di-download dengan mengeklik kata-kata di sini dalam kurung itu. Oke, saya contohkan di sini yang sudah saya download dan saya isi. Surat pernyataan seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah contoh ya untuk yang lebih dari satu penulis buku ya. Ini contohnya adalah buku ya. Penulisan namanya perhatikan di sini disesuaikan dengan urutan dari penulisan nama di karya tersebut atau disesuaikan dengan urutan sang pencipta. Kalau di sini misalkan buku ini penulis pertamanya Bapak Gatot Soerato, penulis keduanya Made Sudiana dan lain-lain. Ya, itu disesuaikan dengan urutan. Kemudian kewarganegaraan itu diisi semuanya kalau misalkan sang penulis itu dari berbagai negara. Nah, di sini kebetulan dari Indonesia berarti hanya satu aja, Indonesia. Kemudian alamat juga semuanya dituliskan. Ada 4 pencipta berarti keempat-empatnya dituliskan secara lengkap di sini ya. Nah, kemudian scroll karya cipta yang saya mohonkan itu berupa apa? Ya, kalau di sini misalkan buku, judulnya apa? Ya, itu disesuaikan. Misalkan kalau musik ya judulnya apa gitu ya. Kalau yang lain masih banyak ini. Ya, kalau di sini saya contohkan berupa buku. Kemudian kata-kata di bawahnya ini hampir sama semuanya. Kalau yang sendiri itu nama diganti dengan saya, kalau yang banyak seperti ini diganti dengan kami. Nah, ini yang spesial lagi ya, penandatanganan di atas materai. Kalau yang satu orang ya hanya satu saja. Nah, di sini kalau yang 4 orang pencipta ya seperti ini. Ya, diurut ke bawah seperti ini, disesuaikan juga dengan urutan pertama, 2, 3, 4, disesuaikan dengan kondisi ya. Nah, kemudian materainya ini yang jadul ya 6.000, sekarang itu wajib aturan terbaru 10.000 semuanya. Oke, ini terkait dengan surat pernyataan penulisan tanda tangan seperti ini ya, berjajar ke bawah semuanya si pencipta. Kemudian syarat yang lain adalah ya, berhubung kita ngomongin syarat KTP. Kalau satu pencipta hanya satu begini, kalau lebih ya seperti ini. Juga disesuaikan dengan urutan. Ya, kalau tadi misalkan si penulis buku disesuaikan dengan urutan. Penulis pertama KTP pertama, penulis kedua KTP kedua. Oke, tadi ada 4, di sini ada 4. Nah, kemudian persyaratan yang terakhir itu disesuaikan dengan kondisi ya. Ada yang berupa buku, ada yang berupa contoh audio misalkan ya, berarti yang diupload ya audio. Kalau buku yang diupload adalah seluruh bagian sampul buku dan 10 halaman sampel isi buku dari halaman 1 sampai halaman 10. Nah, itu jadikan PDF, jadikan satu ya, setelah di-scan jadikan PDF semuanya. Ya, pernyataan juga jadikan PDF ya, di-scan ya. Kemudian KTP ini juga dijadikan PDF. Jadi seluruh persyaratan dalam hal ini kalau misalkan buku ya jadikan PDF. Ya. Oke, itu disesuaikan persyaratannya disesuaikan dengan ajuan hak cipta berupa apa. Nah, sekarang kita kembali ke websitenya. Oke, ini anggap kita sudah selesai mendownload dan men-scan pernyataan itu. Sekarang kita siap untuk mengisinya. Ini di sini saya contohkan buku saja ya. Kemudian kita isi sekarang jenis permohonan. Ya, kalau misalkan bukan UMKM, bukan lembaga pendidikan, bukan lembaga litbang, berarti itu individu atau sifatnya umum. Nah, ini umum. Kemudian jenis penciptaan saya berupa kalau buku karya tulis.
Kalau kita intip apa aja di sini ya, karya tulis, karya seni, komposisi musik, audio visual, banyak di sini. Oke, kalau saya karya tulis, buku itu masuk ke karya tulis. Kemudian subjenis ciptaan, misalkan buku saya itu berupa ini buku pelajaran itu misalkan. Kemudian judulnya buku ini contoh ya, biar cepat videonya, biar nggak lama nanti ini. Kemudian isian singkat adalah buku pelajaran tentang misalkan ya. Ini singkat saja, jangan banyak di sini ya, satu paragraf ini misalkan di sini ya, singkat-singkat saja. Kemudian tanggal pertama kali diumumkan tanggal berapa ya, misalkan saya tanggal 21 ya, hari ini saya umumkan ini. Atau kalau yang beda tanggal tinggal diklik ini ya, logo kalender ini, tinggal diklik kemudian pilih, disesuaikan. Kemudian negara pertama kali diumumkan Indonesia. Kota pertama kali misalkan buku saya ini saya umumkan di Denpasar ya. Nah, di mana kita menemukan ini? Itu di bagian sampul buku lengkap di sana. Nah, kalau kita intip ke atas tadi, perhatikan di sini ya, khusus untuk buku secara umum, tesis, disertasi, buku-buku itu biayanya 400.000. Jadi di awal kita sudah ditunjukkan ini biayanya, biar nggak kaget nanti yang bertanya-tanya berapa sih kena ini ya. 400 kena. Kemudian next, setelah kita isi lengkap ini, lanjut ke data kuasa. Kalau yang ada kuasanya melalui kuasa ketik yes. Kalau yang tidak ada kuasa kita langsung mengisi centang no ini. Kemudian data pencipta. Nah, ini yang spesial sekarang di sini. Ya, data pencipta kita isi dengan mengeklik tombol tambah ini. Ya, klik tambah, kemudian kita isi. Nama pencipta misalkan Anu1 itu namanya ya, penulis 1. Kemudian emailnya Anu1 juga @gmail misalkan. Kemudian nomor teleponnya 111, nomor cantik, bayar mahal dia untuk mencari ini. Kemudian alamat lengkapnya di Jalan Anu1 juga. Kemudian provinsi misalkan Bali, kota Denpasar. Kemudian kode posnya, kode pos cantik lagi 111. Nah, setelah semua terisi, kemudian yang terakhir, data pencipta di atas juga merupakan data pemegang hak cipta yang nantinya mendapatkan sertifikat. Ya, kalau ya kita centang biru ini. Nah, di sini perhatikan yang kita isi pertama di sini adalah ya, nama dari penulis pertama, nama dari pencipta pertama, disesuaikan juga sesuai dengan urutan ya. Cek ini, kalau sudah oke tinggal ditambah. Nah, sekarang perhatikan sudah masuk di data pencipta dan di bawahnya ini data pemegang hak cipta. Oke, seperti ini. Kalau ada yang salah kita tinggal ngeklik tombol ubah ini. Kalau misalkan semuanya salah, kita bisa ngeklik tombol hapus ini. Ya, kalau mau diganti gitu misalkan. Ya, salah urutan itu misalkan ya, yang seharusnya menjadi pemegang hak cipta pertama menjadi kedua, itu bisa dihapus kemudian diganti. Alurnya itu kita mengisi mulai dari yang penulis atau pemegang hak cipta pertama. Nah, karena lebih dari satu orang, kita tambah lagi. Nah, tambah lagi di sini. Ya, tambah di menu tambah ini. Oke, tambah. Kemudian C2 juga C2 emailnya @gmail.com. Kemudian nomornya juga 222. Ya, ini bisa dilewati kalau yang sudah paham ya. Jalan 2 misalkan, alamat rumahnya, provinsi, balik lagi bisa dipilih ya. Yang bisa dipilih kita tinggal pilih. Kalau yang disuruh ngetik seperti ini ya kita ketik sendiri. Denpasar juga. Kemudian ini Indonesia, kemudian kode posnya misalkan 222. Dia juga pemegang hak cipta, berarti centang ini, biru ini. Kemudian tambah. Nah, perhatikan sekarang
kita sudah memasukkan 2 orang penulis atau 2 orang pemegang hak cipta sesuai urutan. Ya, tadi ada 4, ya tinggal ditambah lagi ya. Oke, selesai kita ya sudah memasukkan keempat nama dan data si pencipta dan pemegang hak cipta ya. Jadi di sini bedanya. Kalau hanya seorang ya kita memasukkan tambahnya itu sekali aja. Kalau lebih dari 1 orang ya seperti ini, tambah-tambah terus. Kalau 5 orang misalkan ya tambah lagi. Nah, seperti itu alurnya. Kemudian ini sudah sama dengan yang di atas karena kita mengeklik centang tadi, jadi otomatis di sini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke menu lampiran untuk melampirkan persyaratan. Ya, contoh ciptaan, scan KTP, dan surat pernyataan itu ada bintang merah, berarti itu yang sifatnya wajib. Ya, kalau saya itu biasanya yang saya isi itu yang wajib-wajib. Ya, karena prinsip kita yang mencari yang simpel seperti itu. Kalau mau yang lengkap boleh dilengkapi ya, sampai ke scan NPWP boleh. Tapi minimal yang wajib itu adalah 3 ini. Ya, terkait dengan cara ngupload ini, ngupload persyaratan ini, kemudian setelah submit apa itu sudah pernah saya buatkan videonya, silahkan cek di sana biar nggak lama videonya ya. Nah, kalau sudah lengkap semua ini, setelah diisi, ya kita klik submit ini. Oke, setelah submit kita bayar-bayar. Ya, cara bayar juga pernah saya upload di video-video saya berikutnya ya. Nanti saya munculkan thumbnailnya di sini. Nah, sekarang setelah kita menunggu, misalkan sudah sukses, ya keluar sertifikat. Nah, wujud sertifikatnya seperti ini. 123, nomor 3 ya. Nah, ini. Jadi sertifikatnya yang lebih dari 1 orang, wujudnya seperti ini, nama pencipta, ya pencipta 1, pencipta 2, DKK dan kawan-kawan. Jadi tenang aja, yang khusus dan spesial juga di sini ada lampirannya. Ya, jadi keempat pemegang hak cipta itu nantinya juga akan mendapatkan sertifikat dengan cara ya kita print ini. Nah, kita print ini ke semuanya sampai ke lampiran ya sejumlah orang-orang ini. Ya, setelah di print kasih mereka sebagai arsip. Oke, jadi ini adalah bukti resmi bahwa keempat orang ini adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari buku tadi. Ya, kalau misalkan di sini contohnya buku ya buku, kalau yang audiovisual tadi ya audiovisual. Oke, saya kira seperti itu ya. Sedikit tips lagi, misalkan kalau sertifikatnya hilang bagaimana? Ya, kena banjir, kebakaran, mungkin ada musibah ya. Kita nggak tahu hilang sertifikatnya, tenang saja. Kita masih bisa mengeprintnya terlebih dahulu dengan cara download. Klik ini, hak cipta ini. Ya, hak cipta, kemudian klik menu daftar ciptaan. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini adalah daftar ciptaan yang telah saya lakukan. Ya, kita maunya yang hilang mana? Sertifikat yang mana yang hilang? Misalkan yang hilang tadi yang mana ya? Buku tadi. Nah, ini misalkan yang hilang buku botani paling bawah ini. Buku botani tumbuhan tinggi, hilang sertifikatnya. Caranya adalah kita klik ini. Klik nomor dari nomor ajuan ini ya, EC00 ini. Diklik. Ya. Nah, ini. Jadi sertifikat bisa di-download kembali. Ini klik menu sertifikat ini. Ya, kalau diklik menu sertifikat ini akan kembali kita di-download sertifikat yang wujudnya seperti ini. Jadi tenang saja, artinya sertifikat ini tidak mungkin tidak kita peroleh seperti itu. Walaupun hilang, ya tapi dijagalah ya. Tapi yang namanya musibah kita nggak tahu. Oke, syukur masih ada arsipnya di sini, bisa kita download kembali seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kira-kira sekian ya video kali ini, biar cepat, biar nggak lama videonya. Yang penting poin-poinnya sudah dapat.
Jadi alurnya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Ciao. It's not a game, it's a rich thing.